alam tidak ada dan Anda juga nggak ada. Oke? Anda nggak ada, alam nggak ada, sudah habis. Termasuk langit, bumi, semua, termasuk Anda nggak ada. Tinggal Allah sendirian. Kita bikin dialog teatris sekarang. Dialog teatris. Ketika alam tidak ada bukti nggak keberadaan Allah itu? Udah, gak usah nanya orang. Dan setelah nanti kita tidak ada, dan Anda juga nggak ada termasuk, perlu bukti nggak adanya Allah? Nah, ini kan dia mengatakan Allah nanya saya, berarti saya ada, saya mau. Iya begitu semuanya. Sekarang kan kalau alam digulung termasuk Anda juga kan nggak ada. Itu mah ibarat saja dialog teatris. Artinya andaikan waktu itu alam tidak ada, terus Allah ada enggak? Udah, yang ditanya ini pemikiran. Ada enggak Allah? Alam enggak ada, hanya Allah saja. Terus? Nah, ini kan berkembang akhirnya. Yang namanya Mu'tazilah, Ibnul Arabi, Abdul Qadir Al-Jurjani, itu semuanya itu mengatakan alam itu abadi seperti Allah. Maaf begini. Karena tidak mungkin ada Allah nggak ada alam. Bingung kan? Udah jelas ulusnya panjang nih masalahnya. Itulah makanya Ibnu Rushdi diserang oleh Imam Ghazali itu karena Rushdi mengatakan alam ini abadi seperti kalau nggak ada alamnya, kalau nggak ada makhluk yang mana khaliknya? Kalau ada khalik pasti ada makhluk dong. Ini kan jadi dialog namanya perdebatan artinya masalah ketuhanan yang berkepanjangan, ya kan begitu. Jadi pada akhirnya bagi saya Allah itu wajibul wujud. Oke? Kita ini minal mumkinat, logikanya sudah itu. Artinya boleh ada, boleh tidak. Sesuatu yang boleh ada, boleh tidak, bisakah menjadikan bukti kepada sesuatu yang harus adanya? Logika lagi bicaranya. Jadi saya ingin mengatakan seperti ini. Allah itu adanya di mana? Di mana-mana. Ya kan begitu? Sejak kapan adanya? Tidak ada awalnya. Sampai kapan adanya? Tidak ada akhirnya. Allah itu zahir ya batin, ya zahir ya batin. Ini pelajaran fikih dikemas dengan filsafat Yunani. Ini yang terjadi. Maturidi, Asy'ari dan sebagainya itu adalah kemasan akidah dengan ilmu filsafat Yunani seperti itu yang harus saya ganti. Jangan menjadi bingung. Begini aja lah. Saya ingin mengatakan Allah mau menciptakan, kita compare saja. Allah menciptakan apa saja itu tidak lebih hanya mengatakan kun. Betul enggak? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Wa idza qada amran fa innama yaqul lahu kun fayakun. Ini para ulama mengatakan bahwa alam ini terjadi itu ma bainal kafi wan nun. Kun kaf belum selesai, belum nyambung nun, itu alam sudah terjadi. Kalau saya mengatakannya ya sebelum kaf. Iya, antara kaf dan nun berapa detik tuh? Kun ada setengah detik. Seperempat. Ada berapa detik? Oke. Oh, jangan kun dong. Laka-laka kun mah. Kan ya, kun. Oke. Apakah space zaman waktu itu
Antara kaf dan nun itu, yang 1 detik itu kalau kita perpanjang, kalau kita punya kendaraan yang cepatnya seperti kecepatan cahaya, 1 detik bisa menempuh perjalanan 300.000 kilometer per detik. Kalau kita punya bikin kendaraan dengan kecepatan cahaya, 1 detik kita bisa keliling bumi 7,5 kali. 1 detik itu kali. 1 detik ini kecepatan cahaya. Berarti antara kaf dan nun berarti panjang nggak? Panjang, mesti terlalu lama. Jadi sebelum kaf dulu dulu. Nah, bagaimana prosesnya ketika Allah berkehendak iradah? Lalu kita mengatakan kun. Nah, begini. Saya ingin uraikan proses kejadian sesuatu. Apa dia tempatnya haji itu? Wisma Haji ya? Asrama haji. Dulu ada asrama haji nggak dulu zaman Belanda? Tahun berapa adanya itu? 80? 90, oke. Sebelum tahun 90 belum ada asrama haji. Tahun 90 ada. Perlu saya ingatkan, sebelum bangunan itu terwujud, sudah terlahir di dalam alam imajinasi yang namanya arsitek. Betul nggak? Sebelum Hotel HI itu ada, dicipta dulu dalam imajinasi. Apa yang mau dibuat, ukurannya berapa meter, lebar berapa meter, tinggi berapa meter, berapa tingkat, semuanya dihitung dalam alam imajinasi. Sampai keramiknya apa, pintunya apa, temboknya warnanya apa, klosetnya warnanya apa, betul? Semua. Nah, ketika dalam alam imajinasi itu lalu dibuat gambar imajiner seperti ini, betul nggak? Nah, kapan mulai ada? Ketika sudah dikomunikasikan, dihitung semuanya, batanya berapa, pasir berapa, sumberasa, baru terjadi. Nah, proses antara imajinasi sampai terbangun, itulah namanya kun itu. Jadi irodah kita, Allah itu, itulah alam imajinasi kita. Tidak mungkin kita bikin rumah mendadak. Selepasang fondasi, lawang menteri sebelah kanan. Di depan mendadak pikir, nggak bisa dong semuanya itu. Jadi tidak mungkin alam terjadi secara sporadis seperti itu. Nah, makanya saya maksudkan bahwa ketika seseorang itu membuktikan bahwa alam sebelum itu sudah ada di program Allah semuanya, itu namanya iradatullah semuanya itu. Dan tidak akan melenceng sedikit pun, betul nggak? Kalau saya bukan ahli bangunan, punten ibu-ibu sering bangun pondok nih, setelah jadi saya pikir kok aneh, masa pintunya madepnya ke sini, kena matahari dong. Bang, dibongkar, ganti. Jendelanya pakai laku aja deh. Terjadi perubahan karena saya bukan ahlinya. Tapi kalau seorang arsitek, ya tentu dia pasti akan dihitung semuanya. Maka iroda Allah itu tidak bisa main, akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.